penyimpanan fluida bertekanannya atmosferik. Kalau vessel itu biasanya identik dengan yang tangki bertekanan tinggi atau pressure vessel. Nah, di sini kemarin nih ya. Kemarin kalau untuk yang storage tank cocok yang mana? Yang 1, 2, 3. Yang keberapa yang digunakan untuk storage tank atau tangki penyimpanan? Yang mana? Yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? 3, Pak. Nomor 1 cocok nggak? Nomor 1 cocok nggak? Gimana? Nomor 1 bisa nggak saya gunakan tangki penyimpanan? Ayo, gimana? Silakan. Bisa ya, Pak? Bisa ya. Bedanya apa? Nomor 1 dengan yang nomor 3 ini? Yang nomor 1 fluida dengan memiliki kayak gas gitu, Pak, tekanan gasnya. Oke, nomor 1 kan berarti tangki storage tank yang diposisikan secara horizontal ya. Kemudian yang nomor 3 ini tangki storage tank yang posisinya vertikal. Menurut Anda semua, kira-kira pertimbangannya apa kalau kita membuat suatu tangki yang bentuknya vertikal dan tangki yang bentuknya horizontal? Pertimbangannya apa? Sifat fluidanya, Pak. Materialnya. Oke, terus apa lagi? Tekanannya di dalam tangkinya itu, Pak. Misalnya gini, saya punya fluidanya saya taruh di tangki yang bentuknya vertikal. Kira-kira tekanan fluidanya lebih besar mana dibandingkan dengan tangkinya saya kasih di horizontal? Tekanan terhadap tangkinya lebih besar mana? Yang vertikal, Pak. Yang mana? Vertikal. Vertikal. Kenapa? Karena ada tekanan hidrostatis ya. Ingat ya, di mechanical fluid itu kan ada tekanan pH ya. Tekanan hidrostatis itu apa rumusnya? Rho H. Nah, kalau di pipa yang vertikal, maka dia punya H yang lebih tinggi kan ya. Dia punya tekanan hidrostatis yang lebih besar dibandingkan dengan yang vertikal, yang horizontal. Nah, sekarang kalau dari segi ekonomis, lebih ekonomis mana? Yang vertikal atau horizontal? Vertikal, Pak. Vertikal. Kenapa lebih ekonomis yang vertikal? Lahannya yang digunakan biasanya mengurangi daya pompa, Pak. Yang pertama, jadi jenis tadi apa? Lahannya ya. Kita lihat. Di sini Anda butuh lahan yang lebih besar kan ya. Misalnya ini satu komplek, satu tangki dia butuh lahan berapa meter, ya kan? Ini dari kumpulan tangki. Sedangkan kalau kita bikin horizontal, kita bikin vertikal, kita bisa menghemat kan ya, bisa menghemat ukuran tanahnya, lahannya. Ya, itu satu pertimbangan dari ekonomisnya. Oke ya. Kemudian kalau yang ini tangki apa kemarin? Digunakan untuk apa? Gas. Penyimpanan gas. Tekanannya gimana? Merata. Pak. Kalau saya punya gas yang tekanannya cuma 1,2 atmosferik, saya simpan di sini? Enggak. Kalau 1,2 berarti mendekati gas utama pakai yang vertikal aja, Pak. Ya. Jadi kalau yang bentuknya bola ini ya, bentuknya spherical atau bola digunakan untuk fluida baik pada umumnya gas ya yang punya tekanan tinggi ya. Jadi di sini tuh untuk yang perancangan pressure vessel ya. Jadi kalau untuk storage tank pada umumnya bentuknya ini tangki ya, atau nanti bentuknya bak atau suatu tunnel terbuka. Ini main ya, udah. Nah sekarang
kenapa pentingnya kita merancang? Ya, kita lihat di apa? Ini merupakan contohnya di tangki LPG, ya. Kemudian ini di tangki pressure vessel di industri petrokimia, ya. Nah, kita lihat kalau kecelakaannya seperti ini, penyebabnya apa kira-kira menurut Anda? Yang kecelakaan seperti ini. Tekanannya tinggi, Pak. Tekanannya terlalu tinggi. Tekanan yang mana? Internal atau eksternal yang tinggi? Internalnya, Pak. Tekanan internalnya lebih tinggi dibandingkan dari kemampuan material ini untuk melawan tekanan atau kita sebut sebagai stress value dari materialnya, ya. Kemudian kalau kecelakaan seperti ini gimana? Penyebabnya apa? Yang bawah. Penyebabnya apa kira-kira? Tekanannya terlalu rendah, Pak. Tekanan yang mana? Tekanan di dalam tangkinya. Ya, kalau yang ini tekanan dalam tangkinya lebih rendah, jauh lebih rendah dibandingkan tekanan atmosferik di luar, ya. Sehingga apa? Ini potensinya kan dia akan masuk ke dalam kan ya, melihatnya ke dalam. Kalau ini kan jelas upper pressure ya, tekanannya dari dalam lebih besar sehingga dia akan ingin keluar, ya. Jadi bedanya kalau di sini terjadi under pressure-nya, ya, tekanan di dalam jauh lebih kecil dibandingkan tekanan di luar. Jadi ada potensi tangkinya akan melayot seperti ini. Nah, sekarang untuk jenis bahan yang disimpan untuk storage tank nanti bisa wujudnya liquid ya, cair. Nanti kalau cair itu ada dua jenis ya, ada yang non volatil maupun volatil ya, mudah menguap maupun tidak mudah menguap. Kemudian juga bisa gas ya. Jadi untuk storage vessel atau tank bisa juga untuk menyimpan gas, tidak cuma liquid, tetapi gasnya sifatnya yaitu atmosferik atau tekanan atmosferik dan tekanan yang under pressure atau tekanan yang tadi, yang tekanan lebih kecil dibandingkan dengan tekanan luarnya, itu tekanan under pressure. Bisa disimpan di storage vessel, ya, karena lebih murah kalau Anda bandingkan dengan perancangan alat pressure vessel nantinya, ya, sehingga kalau tidak membutuhkan pressure vessel, sebaiknya disimpan di storage vessel atau storage tank. Kemudian bisa juga digunakan untuk menyimpan liquid gas atau gas yang dicairkan. Bisa nggak sih gas dicairkan? Bisa, Pak. Bisa. Bisa dengan mengubah apa? Mengubah tekanan sama suhu. Ya, ingat ya di kuliah termodinamika kan ya ada apa triple point ya di keseimbangan fase diagram itu. Nah, kita bisa mengubah gas menjadi liquid dengan mengubah T sama P-nya. Ya, itu bisa kita simpan juga di storage vessel. Karena pada umumnya kalau gas kita bikin liquid, maka tekanannya kan lebih kecil dibandingkan dengan dalam wujud gasnya. Ya, jadi bisa kita simpan di storage vessel. Kemudian untuk kriteria apa yang harus dipertimbangkan dalam perancangan vessel, yaitu pemilihan tipe vessel yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi tipe vessel harus disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, contohnya kemarin kita ingin menyimpan air baku untuk PDAM, maka cocoknya di storage tank bentuk bak terbuka atau dalam bentuk vessel atau tangki. Bak terbuka, Pak. Bak terbuka, ya. Demikian juga air limbah. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian sifat material apa yang di dalam vesselnya, ya. Tadi materialnya volatil atau non volatil. Kalau liquidnya sifatnya volatil, cocok di bak terbuka atau di vessel tangki? Tangki, Pak. Tangki, ya, karena dia mudah menguap. Kalau di bak terbuka ya nanti akan habis menguap, ya. Kemudian dipandang juga dari segi estetika, ya, ini bagian di chemical engineering tool yang humanity. Kemudian ekonomi atau biayanya, ya. Jadi diperhatikan safety maupun biayanya. Nanti ada optimasi, ya. Jadi nanti ada biaya itu dioptimasi, akan menghasilkan ukuran dari tangkinya. Oke. Untuk pemilihan tipe vessel, dalam pemilihan tipe vessel ini akan disesuaikan dengan kondisi operasinya, ya. Ditentukan oleh apa?
fungsi dan lokasinya tadi. Fungsinya untuk menyimpan apa, kemudian lokasinya. Kemudian sifat fluida atau gasnya. Kemudian tekanan dan suhu operasi. Ya, ini akan mempengaruhi terhadap pemilihan tipe vesselnya. Kemudian juga volume atau kapasitas dari tangki penyimpanan. Ya. Oke. Kemudian untuk penggolongan vessel berdasarkan fungsionalnya, suhu dan tekanan operasinya, bahan konstruksi dan geometri, tipe vessel bisa dibagi menjadi 3, yaitu 1, tangki terbuka atau open tank ya, tadi yang tidak ada tutupnya di atas ya, tangki terbuka. Kemudian 2, closed tank atau tangki tertutup. Di sini nanti ada berbagai macam jenisnya. Ada yang flat bottom. Flat bottom itu tutup di dasar ya. Bottom itu flat bottom atau tutup di dasar itu dia bentuknya flat, datar. Ya. Kemudian yang vertikal atau horizontal vessel dengan head dan bottom. Jadi yang di atas maupun di bawah bentuknya flat. Atau nanti bentuknya yang spherical, tutupnya yang spherical. Jadi ini bukan tangkinya yang spherical, tetapi tutupnya di atas maupun di bawah bentuknya setengah bola. Ya. Kemudian penggolongan yang ketiga, oke, bentar ya, saya ada WA penting dulu. Berarti artinya apa floating roof itu? Tutupnya ngambang, Pak. Tutupnya nggak nyatu sama tangkinya nggak sih, Pak? Ya, benar. Jadi tutupnya ini yang atas itu dia bisa naik atau turun ya, menyesuaikan dengan kapasitasnya. Oke ya, jadi di tutupnya itu dia tutupnya tidak fix ya. Jadi dia bisa naik turun berdasarkan kapasitasnya. Nah, sekarang pertimbangan untuk memilih ketiga ini ya. Jadi kalau Anda nantinya mendesain storage tank, nanti Anda akan memilih dari ketiga ini harus ada pertimbangannya, tidak asal memilih. Nah, pertimbangannya apa aja? Pertimbangannya salah satunya contohnya di sini. Kalau untuk yang tangki terbuka, pertimbangannya yaitu dicocok atau sesuai untuk menyimpan yang sifatnya tahan suhu tinggi atau tidak volatil, ya, non volatil material. Itu cocok digunakan untuk tangki terbuka. Kemudian cocok digunakan untuk yang liquid, jumlahnya besar atau dan tidak beracun, ya. Jadi kalau gas cocok nggak pakai tangki terbuka? Nggak, Pak. Enggak mungkin ya nyimpan gas di tangki terbuka. Ya, jadi di sini hanya cocok untuk yang liquid. Ya. Kemudian juga liquidnya non volatil dan tidak bersifat beracun. Kalau beracun jangan disimpan di tangki terbuka. Ya. Contohnya tangki penyimpanan larutan garam atau tangki-tangki penyimpanan untuk pengolahan air limbah. Ya, biasanya kayak di kolam sedimentasi itu kan dia dalam bentuk bak terbuka, kolam sedimentasi itu yang di pengolahan limbah maupun di air minum, ya. Oke, kemudian kalau maaf bentar ya. Di sini untuk pertimbangan harga, di sini akan direlatifkan dengan steel ya. Nah, di sini kita lihat untuk estimasi ya rasio harga terhadap baja ya. Di sini untuk kapasitas yang 10.000 galon, kalau yang di sini untuk kapasitas yang 100.000 galon. Oke ya. Nah, di sini kita lihat kalau bahan untuk storage tank dari kayu ya, jelas dia lebih murah. Ya kan? Kayu dia lebih murah, rasionya 0,4. Berarti apa harganya? Harganya yaitu 4/10
dibandingkan dengan kalau kita membuat dari bahan steel, ya. Kemudian kalau beton untuk kapasitas 10.000 galon masih lebih murah dibandingkan dengan steel. Tetapi kalau untuk kapasitas 100.000 galon, nah dia akan sama ya biayanya kalau Anda memilih bahan dari steel. Oke. Nah, ini steel ya, jelas 1:1 rasionya. Kemudian kalau tadi bahannya yang Anda simpan sifatnya sangat korosif, ya biasanya apa? Steelnya ini perlu ditambah lapisan rubber, ya karet, ya ini untuk menahan korosi, ya maka harganya akan naik, ya menjadi sekitar 1,8 rasionya. Untuk kapasitas yang besar menjadi 2. Kemudian kalau steelnya dilapisi dengan timbal, lead ya, biasanya di sini untuk yang asam pekat ya, asam pekat sekali, biasanya di rubber aja nggak kuat, maka dilapisi dengan PB, timbal, maka harganya sama dengan yang rubber ya. Jadi biasanya tinggal dipilih mana, mau yang dilapisi rubber atau lead, harga dari segi harga sama. Kemudian kalau bahannya kita ganti menjadi bahan dari koper atau tembaga, ya harganya jauh lebih mahal dibandingkan steel, ya jadi tembaga mahal. Oke, kemudian untuk dari stainless steel, ya kalau stainless steel dia mahal ya, 4,4 rasionya dibandingkan dengan steel. Aluminium juga kelihatannya murah, tetapi mahal juga ya kalau kita bikin. Oke, bentar ya, maaf, bentar. Nah. Bentar ya. Udah. Bentar. Bentar, maaf ya. Oke. Oke, di sini kita lanjutkan bagaimana cara memperkirakan harga, kemudian mengoptimasi harganya, ya. Jadi di sini untuk memperkirakan harga maupun mengoptimasinya, maka kita bisa memperoleh rancangan yang terbaik. Nah, langkahnya gimana? Langkahnya yaitu maka kita harus tahu dulu harganya, ya. Tetapi kalau Anda lihat di buku teks ya, sudah download belum e-booknya yang kemarin? Udah di-download belum e-booknya? Belum ya? Oke, nanti tolong di-download e-booknya ya. Di situ ada daftar harganya di lampiran. Jadi harga besi, harga steel itu ada harga-harganya ya, material-materialnya. Nah, itu kan berarti kan acuannya lama ya. Sekarang kan kita ingin memperkirakan harga tahun sekarang. Kira-kira bisa digunakan nggak harga tadi?
Bisa nggak digunakan? Bisa Pak, itu ada Bisa Pak, untuk bisa Pak nanti itu harga. pakai Ya, rumusnya. ini pakai Gimana? rumus ini ya, nama kita gunakan indeks harga ya. Jadi indeks harga ini kita bisa gunakan untuk menghitung harga perkiraan tahun sekarang ya. Jadi diperkirakan dari tahun sekarangnya. Ya, jadi ada plus minusnya tetapi akan mendekati. Nah, bagaimana caranya? Yaitu ini harga A, harga itu harga misalnya stainless steel ya, tahun sekarang, tahun terkini. Kemudian sama dengan harga B itu tahun stainless steel tahun 80-an yang ada di buku. Ya, ini di bukunya di buku Brownell Young dan Tamerhouse ini lengkap. Ya, silahkan nanti cari di tabelnya. Nah, di sini harga tahun 80-an yang ada di buku ya. Kemudian tinggal dikali dengan indeks A per indeks B. Nah, indeks A dan indeks B ini silahkan cari di ini bukunya Brownell sama Timer ya, nilai A dan B ini. Oke ya, jadi gampang ya. Jadi harga tahun sekarang yaitu harga tahun lama 80-an ya yang ada di buku sumber ya, referensi kali dengan indeks A per indeks B. Nilai indeks A dan nilai indeks B ini tergantung material ya. Nah, adanya di tabel buku Brownell Young dan bukunya Tamerhouse. Nanti silahkan di-download. Nah, sekarang untuk perancangan storage tank atau storage vessel, komponen utama itu apa? Komponen utama dari tangki itu kan berarti apa? Kulit. Ya, kulit itu selimutnya, apa? Lapisan silindernya itu. Ya, yang lapisan luar silindernya, bukan yang bottom, ya. Jadi ini kulit kita sebut sebagai sel. Ini bagian yang menyeliputi seluruh bagian bejana, ya. Di sini untuk setelah kulit, kemudian head, ya. Head ini tutup bagian atas, ya. Jadi head itu bagian atasnya dari tangki. Itu sudah disebut sebagai head. Nah, head-nya ini untuk yang jenisnya pressure vessel, ya, untuk tangki bertekanan, jenisnya banyak, ya. Ada yang spare itu bentuknya bola atau hemisphere, ya. Kemudian bentuknya ellipsoidal, bentuknya flank and disc head, dan bentuknya cone dan conical. Ini nanti akan detail di tangki bertekanan, ya. Nanti di pertemuan berikutnya yang perancangan pressure vessel. Kemudian komponen selain bottom, ya, nanti ada nozzle ya. Nozzle ini apa? Yaitu bagian pendek dari pipa yang dilas di kulit ya. Nanti nozzle ini digunakan sebagai input maupun aliran output dari tangkinya, ya. Kemudian penyangga atau struktur penyangga vesselnya. Nah, pada umumnya seperti ini ya. Di tangki itu kalau di desain detail ya, nanti seperti ini. Ini kita sebut sebagai sel, ya. Ini head, ya. Headnya itu bisa head atas atau head bawah. Atau biasanya head bawah itu kita sebut sebagai bottom. Ya, nama lainnya yang bawah itu bottom. Kemudian ini nozzle ya. Jadi nozzle-nya ini bisa untuk yang apa? Aliran input, inletnya ya. Untuk aliran outletnya bisa. Ini nozzle-nya. Kemudian ini leg support. Nah, ini disangga. Jadi kenapa tangkinya kita taruh di atas tanah langsung aja? Alasannya apa? Alasannya apa? Kenapa perlu dikasih utilitas penahan ini, support leg ini? Untuk apa tujuannya? Alasannya apa? Supaya ada lubang outputnya Pak. Lubang outnya. Oke. Selain itu apa lagi yang paling penting? Biar lubang out di bawahnya itu nggak rusak Pak. Biar memudahkan pengecekan, Pak. Oke, bisa untuk memudahkan pengecekan. Nah, yang paling penting apa? Kalau steel, ya,
Oke, kalau steel itu, maka ditaruh di tanah apa akibatnya? Karatan, Pak. Karat. Ya, berkarat, mudah berkarat ya. Jadi tangki ini dihindari langsung ditaruh di atas tanah. Kenapa? Karena ada kelembapan tanah itu, kelembapan ya. Maka dia akan mudah berkarat. Sehingga biasanya nanti di sini dikasih tech support ya. Selain tadi memudahkan maintenance, memudahkan desain untuk yang di bottom outlet nozzle-nya ya. Selain itu, yang paling penting untuk melindungi ini dari karat. Nah, untuk desain kriteria dari vessel ya, ini tadi review ya, perhatikan temperatur operasi maupun tekanan operasi, kemudian lokasi dan fungsinya ya. Kemudian dari sifat fluidanya, tadi saya review ya. Kemudian kapasitasnya. Kemudian desain load-nya ya. Kemudian materialnya. Desain load itu desain bebannya ya. Kemudian material yang digunakan, kemudian allowable stress, yaitu tekanan yang diizinkan dari material ini. Jadi nanti masing-masing material nanti ada allowable stress-nya, nilainya. Nanti kita gunakan untuk menghitung thickness dari tangkinya. Oke, sekarang kita masuk ke perancangan yang flat bottom cylinder vessel. Ya, jadi di sini digunakan untuk perancangan bentuknya tangki silinder ya, tetapi bagian bottomnya ya, bagian bottom bawah maupun atas di sini bentuknya flat, datar, tidak ada lengkungan ya yang di datar. Nah, di sini cocok digunakan untuk fluida yang sifatnya tekanan atmosferik ya. Nah, di sini dipilih karena apa? Karena mudah pada waktu fabrikasi pengelasan ya. Jadi di sini kan kita menyambungkan ya lembaran plat baja steel ya. Kita bikin dalam bentuk silinder, kemudian dilas disambungkan dengan bottomnya, bottom atas maupun bottom bawahnya. Kalau yang bentuknya flat akan mudah. Ya. Untuk konstruksi materialnya di sini bisa kita gunakan metal atau steel ya, kemudian alloy, paduan logam ya. Kalau untuk yang bahannya sangat korosif biasanya kita bikin paduan logam. Nah, di sini kalau untuk yang paling murah dan mudah difabrikasi yaitu baja dengan low carbon atau kita sebut sebagai low carbon steel ya. Jadi kandungan karbonnya semakin kecil, maka dia akan semakin tahan terhadap korosi. Tetapi kalau jangan terlalu kecil karbonnya juga, ada pertimbangan secara mekaniknya. Kalau terlalu sedikit karbonnya, ya nanti akan terlalu kekuatan mekaniknya akan terlalu kecil ya, sehingga diperlu optimasi low karbon tetapi dia punya mekanik yang lebih bagus. Kemudian untuk desain pertama dari suatu pressure storage tank atau storage vessel ya, yaitu kalian mendesain berapa ketinggian dan berapa diameternya, ya kan? Itu yang paling utama. Harus Anda desain dulu berapa rasio ketinggian H dibandingkan dengan diameter tangkinya, ya. Caranya gimana? Batas bawahnya yaitu rasio optimum terjadi jika harga dari sel ya kulit, kemudian harga dari bottom di bawah ya dan harga dari roof atasnya, persatuan luas tidak tergantung dari D dan H-nya. Nah, kondisi ini untuk yang vessel volume kecil ya, di mana stabilitas lattisnya dan korosinya tidak terlalu signifikan. Kemudian batas atasnya yaitu rasio D per H jika terjadi jika ketebalan sel merupakan fungsi D dan H. Ya, fungsi D dan H, kemudian hanya satuan luas bottom dan roof yang tidak tergantung D per H-nya. Kondisi atas ini cocok untuk vessel yang volumenya besar. Nah, sekarang nanti kita cek untuk kapasitasnya. Ya, jadi di bukunya Brownell ya, kalau Anda sudah download di bukunya Brownell itu
ada standar dari API ya. API itu American Petroleum Institute ya, standar American Petroleum Institute ini untuk masing-masing kapasitas ya. Kapasitas ini sudah ada dimensi diameter, panjang, thickness ya, dan berat yang diizinkan untuk disimpan. Ya. Kemudian kita lihat di sini sudah ada diameternya ya. Kemudian kalau bentuknya horizontal atau vertikal, ada rasio-rasionya. Yang paling penting di sini nanti dioptimasi D per H-nya. Ya, nanti di sini. Nah, misalnya di sini. Untuk proporsi optimum dari tangki ya. Nah, di sini dipengaruhi oleh harga. Ya, jadi kita mengoptimasi dari segi biayanya. Kita mulai dari biaya harga fondasi. Harga fondasi nanti erat kaitannya dengan tanahnya. Ya, berapa harga tanahnya. Kemudian untuk menetapkan proporsi tangki ya, tadi yang H per D tadi, maka kita harus tahu dulu harga material untuk kulit yang sel ya, kemudian harga material bagian bottom, harga material untuk yang roof, maupun harga tanah untuk yang fondasi. Ya. Contohnya, di sini untuk C1 merupakan harga pembuatan sel ya, pembuatan kulitnya dalam satuan dolar per feet persegi ya, satuan luas per feet persegi. Kemudian C2 harga pembuatan bottom ya, dolar per feet persegi. Kalau C3 harga pembuatan roofnya ya. Kemudian C4 harga fondasi ya, bagian fondasinya yang tadi yang untuk menyangga tangki ya, ke fondasi itu. Kemudian C5 yaitu harga tanahnya. Sedangkan kalau C besar merupakan total, yaitu C1 tambah C2 tambah C3 tambah C4 tambah C5. Itu harga totalnya. Oke, kemudian dari tangki itu kan berarti dalam bentuk silinder ya. Maka volumenya gimana? Volumenya yaitu 1/4 pi D kuadrat kali H ya. Ini volumenya. Kemudian tingginya berarti apa? Yaitu 4V per pi D kuadrat. Ya. Nah, sekarang untuk A1 yaitu luas sel. Luas selnya berarti kalau untuk silinder luas apa? Luas tabung, Luas Pak. lingkaran, Pak. Luas lingkaran untuk silinder loh. Luas sel itu berarti luas apa? Persegi luas selimutnya Persegi itu, panjang. Pak. Persegi panjang. Ya, luas selimutnya. Ya, luas selimut silinder. Itu rumusnya apa? Panjang kali lebar aja kan, Pak? Panjang kali lebar. Oh, persegi. Silinder. Kan bentuknya tangki kan ya. Masih ingat kan luas selimut tabung? Berarti ini, Pak. Apa? Luas selimut tabung itu? 2 PRT, Pak. Pi Apa? D kuadrat. 2 PRT, Pak. Atau pi D kuadrat. Pi kali Pi per 4 D kuadrat. Ya. Ini berarti kan luas selimut tabung kan ini kan ya. Keliling lingkaran ya, atau tadi 2 PR ya, atau PD kan ya, kali dengan tingginya kan ya. Ini kan luas selimut tabung kan. Ya. Ini merupakan luas selnya. Oke ya. Kemudian kalau luas bottomnya gimana? Luas bottom untuk tangki. Berarti apa? Luas lingkarannya juga, Pak. Lingkaran berarti, Pak. Luas lingkarannya. Ya, berarti luas lingkarannya yaitu 1/4 pi D kuadrat atau PR kuadrat. Ya, ini luas bottom maupun luas roofnya, maupun luas fondasinya dan luas tanahnya. Ya, jadi A1 itu luas sel, ya, A2 itu luas bottom, sama dengan luas roof, sama dengan luas fondasi, dan sama dengan luas tanah A2. Oke ya. A2 sama dengan A3, sama dengan A4, sama dengan A5. Oke. Nah, sekarang biaya totalnya gimana berarti? Biaya totalnya berarti kan ini luas sel ya.
ini luas sel dikali dengan harga material selnya ya, C1 kita harga material sel kan ya, tambah dengan A2 tadi luas bottom, tambah dikali dengan harga material bottomnya, tambah dengan luas apa yang atas itu tadi ya, yang ini C3 itu apa, roof ya, luas roofnya kali dengan harga material roofnya, tambah dengan luas fondasi kali dengan harga fondasi, tambah dengan luas tanah kali dengan harga tanahnya. Ya, tadi kan A2 sama dengan A3 sama dengan A4 sama dengan A5 kan ya? Ini tadi A2, Iya, Pak. A3, A4, 5. Maka A2-nya kita keluarkan ya. Jadi C sama dengan A1 kali C1 plus A2 kali dengan C2 plus C3, C4 plus C5. Ya. Nah, kemudian A1 tadi apa? Luas selimut tabung. Maka A1-nya yaitu apa? Pi D H. Ya kan? Kali dengan C1. Sedangkan A2-nya tadi apa? Luas lingkarannya. Yaitu apa? 1/4 Pi D kuadrat. Kali dengan C2 plus C3 plus C4 ini ya. Kemudian kita susun persamaannya. Ya, maka persamaan kita susun menjadi ini. Ya. Nah, kita susun menjadi ini. Oke ya, ketemu ini. Nah, sekarang untuk menentukan rasio optimum DH-nya ya, tinggi tabung dengan diameternya, maka kita optimasi persamaan ini. Nah, persamaan ini kita optimasi, berarti gimana caranya untuk memperoleh kondisi optimum? Di matematika itu syaratnya apa untuk optimum itu? Gimana di matematika itu? Turunan C sama dengan 0 nggak, Pak? Ya, turunan dari C sama dengan 0 ya. Maka ini kita buat turunan ya, kita buat persamaan turunan kemudian sama dengan 0 ya. Oke. Jadi optimasi ini kita turunkan ya, persamaannya ini kita turunkan ya. Nah, sini turunannya yaitu DC per D. Kita turunkan terhadap diameter ya. DC ini cost total ya per D. Maka DC per D, kalau ini kita turunkan terhadap D, berarti kan ini ya, hasil turunannya akan diperoleh ini, minus 4 V D kuadrat C1 plus Pi D per 2. Ya, ini dari turunannya. Oke ya, bisa ya, sampai sini? Saya tanyakan? Belum? Oke, kalau belum, kita lanjutkan ya. Ini persamaan turunannya. Nah, biaya total akan minimum jika harga turunannya sama dengan 0. Ya, maka ini tadi turunannya ini optimum syaratnya apa? Ini sama dengan 0. Ya. Nah, maka ini disamakan dengan 0, berarti Anda bisa susun ini. Ya, ini sama dengan 0 berarti apa? D pangkat 3 sama dengan 8V per Pi kali dengan C1 per C2 plus C3 plus C4 plus C5. Ini bisa ya, matematika biasa aja kan ini. Nah, di sini udah sampai sini, maka substitusi dengan nilai V-nya. Ya. V-nya tadi apa? Persamaannya V itu? V apa rumusnya V? Volume? Itu Pak, P per 4 D kuadrat H itu tadi. Ya, volume ini rumusnya ini. Ya, 1/4 Pi D kuadrat kali dengan H. H ini ketinggian ya. Ketinggian dari tabungnya. Oke ya, jadi V-nya ini diganti ini. Kemudian maka D pangkat 3 yaitu 8 per Pi kali 1/4 Pi D kuadrat H kali ini. Oke, kemudian kita susun persamaannya. Kita kan ingin mengetahui rasio D per H-nya kan ya. Nah, maka kita susun D per H-nya. Ini berarti apa? D pangkat 3-nya hilang kan ya. Tinggal 1, ini D kuadratnya hilang. Ya, sehingga yang ada tinggal D sama dengan 2H. Ini kan tinggal 2 kan ya. 2H kali dengan C1 per C2 plus C3 plus C4 plus C5. Nah, kita lihat dari sini. Anda bisa mendesain D per H yang optimum dari segi harga.
Ya, ini kita nilainya dari segi cost-nya, biayanya. Oke. Kalau untuk tangki kapasitas besar, ya, kalau kapasitas besar, maka C1-nya akan tergantung pada D dan H. Nah, kalau kapasitas besar kan berarti apa? C1 itu tadi apa? Harga dari kulitnya Shell-nya. kan ya, dari harga selnya. Ya, C1 itu harga selnya akan tergantung dari D dan H-nya, karena kapasitasnya besar kan. Berarti kan nanti harga C1 itu bisa kita hubungkan dengan HD-nya. Ya, jadi ini untuk yang kapasitas besar, C1 harga sel sama dengan C6. C6 itu harga apa tadi? Harga tanah ya. Tanah, Pak. Kayaknya Ya. saya cuma B5 doang deh, Pak. C5 aja. Oh maaf, C6 itu ini. Jadi C6 itu bukan C5 ya. Maaf, C6 itu ini. C6 yaitu C1 biaya apa tadi sel dibagi dengan ukuran H min 1 kali dengan D ya. Nah, kemudian biaya totalnya berarti berubah ya. Tadi kan ini secara umum samanya ini ya. Ini persamaan secara umum. Kalau tangkinya besar, maka C1 ini dipengaruhi oleh D dan H. Ya, jadi C1 itu sama dengan C6 kali dengan H min 1 kali dengan D. Ya, atau C6 sama dengan C1 H min D kali dengan D. Ya, maka dimasukkan tadi C-nya yaitu PD tadi ini, C1-nya yang kita ganti menjadi ini. Ya, jadi yang C1 ini kita ganti menjadi ini. Oke. Kemudian untuk jika hanya kan tinggi apa? Silinder ya, sama dengan kan 4V per PD kuadrat, ya kan? Maka ini tadi hanya ini kita ganti ini. Oke ya, nanti kita susun, nanti silahkan nanti disusun sendiri ya. Ini nanti dicek matematika biasa aja, trigonometri volume ya. Nah, kemudian kalau untuk optimumnya berarti dia tadi sama ya, untuk tangki yang besar ya, maka 2PD H kuadrat kali dengan C1 per H per D kali dengan D ya, sama dengan PD per 2 ini. Kemudian kita susun matematikanya ya, akan diperoleh persamaan ini ya. D sama dengan 4H kali C1 per C2 plus C3 plus C4 plus C5-nya. Ini untuk rasio D per H-nya untuk yang optimum tangki yang besar. Oke, untuk tangki yang bentuknya terbuka, ya, tangki kecil bentuknya terbuka. Berarti asumsinya yang kita gunakan yaitu ini. C1 sama dengan C2. Kok bisa? C2 itu apa? C2. Itu bottomnya Pak, penutupnya Pak. Ya, jadi kalau untuk tangki yang bentuknya terbuka, ukurannya kecil, yaitu ini tadi luasan apa selimut tangkinya itu hampir sama dengan luasan bottomnya, ya, hampir sama dengan luasan bottomnya. Sehingga apa? Biaya untuk kulit sel sama dengan biaya untuk bottomnya, ya kan? Kemudian C3, C4, C5 sama dengan 0. Ini kenapa? Bisa diasumsikan C3, C4, C5 sama dengan 0. Kenapa? Karena lahan yang dipakai biayanya juga sama dengan ukuran selnya si tangki itu, Pak. Ini tadi kan, untuk yang kurang kecil kan ya. Berarti kan ini biaya apa tadi C3? C3 itu biaya apa? Biaya Roofnya, tangnya, Pak. Pak. Roofnya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kan, Pak. karena open ya. Karena tangkinya kan open. Berarti nggak ada roofnya. Kemudian C4 biaya apa? Fondasi, Pak. Fondasi, Pak. Nah, fondasinya kan dianggap 0 sedikit ya, karena ukurannya kecil. Kemudian C5 itu apa? Tanah, Pak. Tanah. Ya, tanahnya juga dianggap 0 karena kita bikin tangki yang kecil ya. Sehingga
tinggal dimasukkan di sini tadi yang persamaan sebelumnya ya. Ini persamaan sebelumnya tinggal dimasukkan, berarti D sama dengan 2H, C1 sama ya. Ini C2 tadi sama dengan C1 kan ya. Berarti per C1 plus C2, C3, C4, C5-nya kan 0. Berarti kan D sama dengan 2H kali dengan C1 per C1 plus 0 ya. Berarti untuk yang kasusnya perancangan small open tank, rasio D dan H-nya itu diameter sama dengan 2 kali ketinggian. Ya, ini rasionya. Oke ya, jadi diameter tangki sama dengan 2 kali dengan H. H itu tinggi dari tangkinya. Oke, untuk yang kasus kedua. Kasus kedua yaitu tangkinya sama-sama kecil, tetapi ada tutupnya, closed tank, ya, small closed tank. Berarti asumsinya apa? Yaitu biaya shell sama dengan biaya bottom sama dengan biaya roof, ya kan? Kemudian biaya pondasinya dan biaya tanahnya masih sama dengan 0, mendekati 0 ya, karena ukurannya kecil. Ya, tinggal ini aja. Persamanya ini sama ya, persamanya tinggal dimasukkan ini. Berarti kan 2H, C1-nya C1 ya, C2-nya tadi sama dengan C1, kemudian C3-nya sama dengan C1. Berarti kan per 2C1 plus 0. Ya, berarti apa? D sama dengan H. Ya. Sehingga kalau Anda merancang ukuran tangki kecil tertutup, rasionya sama ini. Diameter tangki sama dengan ketinggian tangkinya. Oke ya, kalau ini tadi yang terbuka, diameter tangki 2 kali dari ketinggiannya. Kalau yang tertutup, diameter tangki sama dengan ketinggiannya. Kemudian untuk kasus ketiga, untuk perancangan yang tangki tertutup besar, ukurannya besar. Ya. Nah, di sini asumsinya yaitu harga roof sama dengan harga shell ya. Harga roof itu harga tutup atas ya, sama dengan harga shell-nya. Sama dengan 2 kali harga bottom ya. Atau C1 sama dengan C3 sama dengan 2 kali C2-nya. C2 itu kan bottom ya. Nah, sekarang kenapa harga bottom lebih murah dibandingkan dengan harga tutupnya? Alasannya apa? Apa pertimbangannya? Kalau bottomnya rata lebih mudah, nggak perlu dibentuk Ya. gitu. Ya, dari situ ya. Dari segi pengelasan dan dari segi bentuknya yang flat ya. Maka harga shell itu dan harga roof itu 2 kali harga dari bottomnya. Oke ya. Kemudian C4 dan C5-nya sama dengan 0 ya, masih kita asumsikan 0. Oke ya. Maka persamaan tadi yang awal tinggal dimasukkan ini aja. Ya, bisa ya. C1-nya sama dengan C3, kemudian sama dengan 2C2 ya. Maka di sini tadi. Oke, sehingga diperoleh untuk yang tangki tertutup ukuran besar D per H-nya yaitu D sama dengan 8/3H. Oke, sampai sini ditanyakan? Nah, belum? Pak, mau tanya Pak. Itu kan tadi kan banyak kan kategori kayak small terus large terus yang tadi itu ada tangki besar kayak gitu. Nah itu kita tahunya kalau itu tangki kapasitas besar itu ketika kapasitasnya berapa gitu Pak? Ada atau enggak Pak? Ada, nanti silahkan ini ya. Ini saya sengaja nggak tampilkan. Silahkan Anda buka di sini. Tadi bukunya yang Timer tadi Pak, Timer. Yang Brownell sama Timer ya, di situ lengkap. Jadi di situ ya, ada tabel-tabelnya itu ada aturannya ya, sehingga silakan nah ini ya, silakan dibaca ini aturan-aturan ini. Oke ya. Oh ya Pak.
nggak hafal ini banyak sekali aturannya ya. Jadi tabelnya ini silahkan dibaca peraturannya. Oke, ada lagi? Ya, kasih Pak. Ya. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan untuk yang nih, untuk perancangan kondisi operasinya. Ya, ini perancangan storage vessel menggunakan metode shortcut. Ya, nah di sini untuk kondisi operasinya berarti kita merancang kondisi tekanan maupun temperaturnya. Oke ya. Nah di sini ini tekanan desain, P desain itu tekanan desain sama dengan 1,1 sampai 1,2 kali dengan tekanan operasi. Contohnya apa? Misalnya Anda ingin menyimpan bensin, tekanan operasinya 1 ATM. Ya, tekanan operasinya 1 ATM, maka P desainnya harus dilebihkan 10 sampai 20%. Ya. Tujuannya untuk apa? Kok dilebihkan? Kira-kira untuk apa? Untuk safety, Pak. Ya, untuk dari safety-nya. Ya, jadi di sini kita melebihkan 10 sampai 20% dari tekanan operasi ya untuk safety-nya. Jika ada kondisi abnormal ya, dia masih tangkinya tapi masih bisa menahan tekanan abnormal 10 sampai 20% ya jika ada kesalahan. Oke ya. Jadi ada safety-nya 10 sampai 20. Kemudian T desainnya, temperatur desainnya yaitu temperatur operasi ditambah dengan 50 Fahrenheit. Oke ya, misalnya temperatur operasinya itu 30 derajat Celcius. Ya, tinggal dikonversi ke Fahrenheit ya. Kemudian ditambahkan 50 Fahrenheit. Ini dari safety-nya. Oke. Kemudian untuk dimensinya, ukurannya. Untuk dimensinya, untuk tangki yang bertekanan rendah ya, tekanannya 50 sampai 75 PSI, nanti L per D atau H per D ya. Jadi di sini L itu tinggi tangki atau kalau yang di pertemuan sebelumnya yang tadi H sama aja ya. Ada yang nyebutnya L sama nyebutnya H. L per D-nya antara 3 sampai 4. Kemudian kalau untuk tekanan di atas 100 PSI yaitu L per D-nya antara 4 sampai 6. Rasio tinggi kolom dengan diameter dari tangkinya tadi 4 sampai 6 kalau tekanannya di atas 100 PSI. Nah, ini contoh ukuran ya yang sesuai dengan standar dari API ya. Dari API ada standarnya ya. Nah, di sini diameter tangkinya berapa feet, kemudian di sini kapasitas penyimpanannya ya, berapa barrel ya. Kemudian ini ketinggiannya ya. Kemudian untuk perancangan produksi tank untuk yang ukurannya small atau medium ya. Kalau produksi tank maksudnya apa? Perancangan reaktornya ya, untuk perancangan reaktor tangki reaktor. Tetapi nanti detailnya ada di mata kuliah reaktor kimia ya. Udah dapat kan ya reaktor kimia? Nah, di sini untuk yang ukuran small atau medium size tangki vertikal, bahan digunakan dari steel. Kemudian dapat diberlakukan seperti kasus nomor 2 tadi ya, yang tangki kecil dengan tutup ya. Tadi kan rasionya D sama dengan H ya kan. Tebalnya yaitu tebal materialnya 3/6 inch atau 1/4 inch. Materialnya nanti kita menggunakan mild steel SA nomor 7 dan SA nomor 283. Nah, ini nanti silahkan dicek di bukunya Brunel tadi. Material ini ada sifat-sifat tertentunya. Ada semua di situ. Kemudian, untuk ketebalan tangki, kita bisa menggunakan asumsi persamaan longitudinal stress, yaitu tekanan secara longitudinal. Ya, maka di sini P sama dengan P kecil kali PD kuadrat per 4 ya. A-nya sendiri kan T, P kali D. Kemudian F di sini P per A.
Nah, sehingga diperoleh T-nya. T-nya ini thickness ya, bukan waktu. Jadi ini thickness ketebalan material ya, sama dengan P tekanan dalam ya, P kecil itu tekanan internal kali dengan D ya, per 4 kali dengan F. F ini apa? Stresnya, stres materialnya. Jadi F ini tergantung dari material yang Anda pilih. Ada di tabelnya, ada nilainya di tabel buku Brownell-nya. Nanti silahkan dicari untuk tabel-tabel nilai stres untuk masing-masing materialnya. Ini thickness-nya. Berarti Anda sudah bisa menghitung thickness dari tangkinya. Pak, mau nanya Pak, Ya, itu kan di rumus ini kita kalau mau nyari stres itu harus diketahui tebal selnya. Tebal sel itu thickness-nya juga nggak sih Pak? ini tebal sel kan thickness ini. Ini T, ini thickness. Kalau kita F-nya ini dari tabel. Materialnya kan harus dipilih. Materialnya harus dipilih dulu. Jadi material stainless steel. Nanti Anda cari stress value untuk stainless steel. Misalnya tadi stainless steel yang SA nomor 2 berapa itu udah ada semua nilai F-nya. Oh, saya kira dari rumus ini Pak. Enggak, yang dari rumus ini yang kita hitung cuma ini. Ini intinya kita menghitung thickness tangki ini, tebal tangki T-nya. Oke Pak. Oke ya. Jadi F-nya ini sudah ada di tabel sebenarnya. Ya, jadi ini stres untuk materialnya. Ya. Nah, ini tadi perhitungan thickness kalau kita menghitung secara longitudinal stress. Longitudinal stress itu ini ya. Jadi tekanan dari tangki ya itu ke arah ini horizontal ya, ke arah bottom sama ke arah apanya? Ke arah roof-nya ya. Sedangkan kalau ketebalan tangki berdasarkan circumferential stress. Nah, kalau circumferential stress yaitu tekanan ke arah apa? Selnya, ke arah kulitnya. Ya. Maka thickness-nya akan berbeda. Thickness-nya yaitu T sama dengan PD per 2F ya. Jadi ini yang tekanan ke arah selnya. Ini thickness ke arah selnya. Oke ya. F-nya tadi ya stress value-nya. Nah, sekarang kalau tangki digunakan untuk menyimpan fluida yang mempunyai sifat korosi. Nah, sekarang apa yang harus ditambahkan? Ya, kalau sifatnya korosi, maka di sini tadi persamaan tadi ya, T sama dengan PD per 4 kali F kali E, maka ditambahkan C. C ini corrosion allowance atau ketebalan yang digunakan untuk menahan korosinya. Ya, jadi C ini semacam ketebalan tambahan. Jika ada korupsi, dia maksimal akan mencapai C-nya aja, tebal tambahannya. Ya, jadi ini merupakan corrosion allowance-nya. Nah, nilai corrosion allowance-nya juga Anda cari di buku Brownell. Ada tabel masing-masing nilai corrosion allowance-nya untuk tiap-tiap material. Dari copper, dari stainless steel, SA nomor berapapun ada ya di buku Brownell. Ini silahkan dicari di sini C-nya. Oke ya. Jadi tambahannya kalau menggunakan persamaan ini tadi, ini Anda menyimpan suatu fluida yang sama sekali tidak ada potensi korosi. Ya. Sedangkan kalau ada potensi korosinya, maka tambahkan dengan nilai corrosion allowance-nya, C-nya. Oke ya. Nah, sekarang jika digunakan untuk tes hidrostatik vessel, ya. Jadi kalau untuk menyimpan fluida, terutama liquid ya, fluida cair, itu maka dia punya tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu apa? Tekanan yang dihasilkan dari beratnya kan. Nah, di sini maka tekanan hidrostatisnya sama dengan Rho kali dengan H min 1 per 144. Ya.
Nah, di sini akan substitusi ya, persamaan 317 ini substitusi ke persamaan ini tadi. Ya, P-nya tadi ini. Ya, yang tekanan internal ini tadi disubstitusi. Nih. Nah, menjadi ini tadi. Ya. Oke. Kemudian untuk pengelasannya juga ada yang jenisnya double welding dan bed joint ya. Allowable stress-nya nilainya ini 21.000 PSI. Kemudian konstruksi materialnya SA nomor 7. Joint efisiensinya 0,85, maka tebal selnya ini. Ini contoh kasusnya ya. Jadi ini contoh kasus, misalnya Anda diminta mendesain berapa ketebalan tangki untuk jenis pengelasannya. Di sini juga ada ya, di bukunya Brownell, Anda silahkan cek gambar untuk pengelasan jenisnya double welding dan bed joint ya. Ini ada gambarnya. Nah, untuk pengelasan ini dia mempunyai nilai allowable stress-nya 21.000 PSI. Ini ada di tabelnya juga di Brownell ya. Kemudian materialnya stainless steel. Nah, dari sambungan double welding dan bed joint ini, dia punya joint efisiensi atau efisiensi sambungan pengelasan. Itu E-nya nilainya 0,85. Dari mana taunya? Ini dari bukunya Brownell, ada di tabelnya. Ya, maka berapa thickness dari selnya? Tinggal masukkan aja thickness selnya, itu kan tadi rumusnya ini kan ya. Nih ya, masukkan persamaannya. Oke ya. Jadi masukkan persamaannya tadi. Nah, dari data ini tadi ya, udah ada semua. Kemudian C-nya silahkan dicari. Kalau materialnya di sini disimpan untuk fluida liquid yang mempunyai potensi korosi, maka Anda cari nilai C-nya untuk material steel SA nomor 7, berapa nilai C-nya. Ya, tinggal dimasukkan ke sini. Oke. Nah, ini ada contoh soal ya, tugas. Silahkan ini dikerjakan. Minggu depan akan saya cek untuk hasilnya. Ya, ini contoh soal untuk yang tadi, yang menentukan rasio H per D berdasarkan optimasi harganya. Ya, dari sini soalnya. Ini nanti silahkan dicari berapa nilai D per H-nya atau H per D-nya. Oke, sampai sini tanyakan? Belum, Pak. Belum? Oke. Kalau belum, udah absen semua hari ini? Oh, belum, Mbak. Belum. Silahkan absen dulu ya.